Tes satu lagi. Ini bisa. Berarti yang punya Mbak Puan. Saya senang ada di Andalas. Andalas artinya anak muda lulus akal sehat. Dan itu yang kita perlukan. Ada orang tua yang sudah 9 tahun nggak lulus akal sehat. Saya paham apa yang kalian inginkan dan siapa yang tidak kalian inginkan. Kalian menginginkan satu pemilu yang didesain untuk mengucapkan dalil. Satu pemilu yang didesain untuk menghasilkan kegaduhan pikiran. Satu pemilu yang memungkinkan saudara percaya bahwa pikiran itu akan menentu masa depan. Tapi hari-hari ini pasti ada kecewa. Anda tidak melihat perdebatan akademis di forum-forum ilmiah. Yang terakhir saya pimpin diskusi akademis dihadiri oleh Anies dan Ganjar. Saya cari-cari Pak Prabowo nggak ada. Mungkin beliau lagi melatih Gibran. Masih tak dapat lihat. Tapi udah kita anggap aja bahwa keinginan masyarakat Minangkabau untuk menguji kandidat pasti tidak akan terwujud karena pasti ada satu pasangan calon presiden wakil presiden yang bakal gugup dan gagap menghadapi kecerdasan pemuda-pemuda Minang. Pemuda Minang menyumbang peningkatan IQ Indonesia sejak awal kemerdekaan. Orang pemikir bangsa ini, the founding parents, jangan sebut founding fathers ya, karena di situ ada perempuan, kita sebut founding parents atau founding person. Kemampuan Minangkabau, kemampuan Sumatera Barat untuk menyuplai pikiran terbaca di dalam kasanah perdebatan konstitusi. Bahkan sebelumnya di dalam debat-debat menjelang Sumpah Pemuda atau pasca Sumpah Pemuda, fungsi pikiran itu menjadi maksimal. Karena kita pada waktu itu bangsa ini berupaya untuk mematahkan dalil kolonialisme yang menganggap bahwa bangsa-bangsa timur itu adalah layak untuk dijajah. Kita buktikan itu bahwa dengan kekuatan pikiran kita bisa menerobos barrier-barrier yang dipasang oleh kolonialisme. Dan barrier itu kita tempuh dengan kemampuan argumen. Apakah orang-orang Minang, pemuda-pemuda Minang yang di Jakarta pada waktu itu sekolah sampai profesor, doktor? Tidak. Mereka kebanyakan otodidak, tetapi mereka punya perkumpulan yang setiap petang membahas isu dunia. Ada Sultan Syahrir, ada Natsir, ada Buya Hamka, ada Haji Abu Salim. Perdebatan itu adalah membuktikan bahwa Indonesia pernah dihuni oleh pikiran-pikiran bermutu, oleh anak muda bermutu yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno kemudian untuk meminta supaya pemuda mengawali proses melepaskan diri dari penjahat. Terkenal kalimat Presiden Jokowi, beri saya 10 anak muda dan saya akan guncang dunia. Soekarno mengatakan itu, beri saya 10 anak muda saya guncang dunia.
permintaan Bung Karno dijawab oleh Jokowi. Aku beri satu anak muda, aku jadikan dia calon wakil presiden. Disodorkan. Ternyata ini anak muda yang gugup dan gagap menghadapi publik Prancis. Ketua Golkar pernah membandingkan Gibran dengan Sultan Syahrir. Bayangkan, mungkin Erlangga, Hartarto udah frustrasi gimana cara membandingkan. Dan berikan Sultan Syahrir. Memang pada usia setara, Sultan Syahrir memimpin Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia dalam usia 35-36 tahun dan pergi ke PBB untuk berdebat dengan semua diplomat Eropa, Amerika. Dimenangkan perdebatan itu oleh seorang anak muda dari Minang namanya Sultan Syahrir. Kita mau tunggu seorang anak muda pada usia yang sama bahkan mengucapkan satu kalimat. Kenapa Pak Prabowo? Saya sudah di sini.